Saudara, program catatan Dr. Lukas hadir bagi Anda untuk bisa belajar bagaimana hidup sehat. Terlepas dari seberapa baik dan sehat kebiasaan hidup, dalam kondisi yang prima pun kita bisa mengalami penderitaan, baik fisik, mental, atau keduanya dalam waktu bersamaan. Alkitab banyak membahas tentang kesehatan. Salah satunya adalah catatan Dr. Lukas dalam Perjanjian Baru. Dan melaluinya Anda akan menerima banyak hal tentang Yesus Kristus, penyembuh ajaib yang menyembuhkan manusia dari penyakit fisik maupun rohani. Dia bahkan mengalahkan maut, mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa, supaya manusia bisa hidup kekal bersamanya. Ranga, pria berusia 42 tahun, belakangan ini menyadari bagian putih pada matanya mulai menguning. Dalam beberapa bulan ini tubuhnya terasa lemas. Dokter mengatakan bahwa dirinya mengalami gangguan pada organ hatinya. Tapi penyakit ini bukan disebabkan oleh hepatitis, karena tes hepatitisnya menunjukkan hasil yang normal. Dokter cukup kebingungan menentukan penyebab penyakit ini, yang diyakini merupakan penyebab mata Ranga menguning dan tubuhnya melemah. Dokter menanyakan beberapa pertanyaan yang sebelumnya sudah ditanyakan pada pemeriksaan pertama. Secara khusus, dokter bertanya mengenai kebiasaan Ranga mengkonsumsi alkohol. Pada pemeriksaan pertama, Ranga mengatakan bahwa dia hanya minum alkohol beberapa minggu sekali dalam jumlah tidak begitu banyak. Dokter kemudian menanyakan tentang kebiasaan minum alkohol, khususnya dalam lingkungan kerja Ranga. Dalam pekerjaannya, Ranga bertugas untuk mempromosikan produk dari perusahaannya kepada perusahaan lain. Pekerjaannya ini mengharuskan Ranga sering mengundang orang-orang dari perusahaan lain untuk makan malam di luar. Dokter bertanya apakah dia banyak minum alkohol ketika acara seperti itu. Ranga mengakuinya bahwa dia minum cukup banyak. Selain itu, pertemuan seperti itu juga dilakukannya sebanyak 2-3 kali dalam seminggu. Dia juga sudah melakukan pekerjaan ini selama 7 tahun. Sebelumnya, dia sendiri jarang minum alkohol. Tapi setelah bekerja di tempatnya sekarang, dia mulai sering minum alkohol, di rumah juga. Kebiasaan ini bahkan sampai mengancam kehidupan pernikahannya. Istrinya pernah ingin bercerai akibat kebiasaan minumnya ini. Mengapa alkohol bisa menyebabkan banyak masalah? Dan apa saja masalah liver yang bisa disebabkannya? Pertama, alkohol membuat orang yang mengkonsumsinya menjadi kecanduan. Kecanduan sendiri adalah kondisi di mana seseorang tidak bisa berhenti melakukan sesuatu, bahkan ketika mereka ingin berhenti melakukannya. Mereka tidak bisa mengendalikan diri mereka lagi. Apa yang terjadi apabila seseorang terlalu banyak mengkonsumsi alkohol? Pertama, sebelum minum, mereka akan menghabiskan uang untuk membeli alkohol. Padahal uang ini bisa digunakan untuk hal lain yang lebih berguna bagi keluarga mereka, seperti membeli makanan dan baju, bahkan membiayai pendidikan anak mereka. Hal ini tentu saja bisa menimbulkan masalah dalam kehidupan keluarga mereka. Kedua, kalau seseorang minum terlalu banyak, kemungkinan besar mereka akan kehilangan kendali atas diri mereka sendiri. Mereka akan mengatakan atau melakukan hal-hal yang bisa membahayakan diri mereka sendiri atau orang lain, bahkan kepada istri, anak, atau orang tua mereka. Lagi-lagi hal ini akan menimbulkan masalah. Ketiga, alkohol akan mempengaruhi pekerjaan mereka. Kinerja mereka akan memburuk dan mereka akan kesulitan untuk berkonsentrasi. Selain itu, dalam jangka panjang, konsumsi alkohol juga bisa menyebabkan penyakit liver. Dalam Alkitab juga dibahas tentang masalah ini. Raja Salomo menuliskan kitab Amsal yang berisi cara untuk hidup dengan baik. Dalam kitab itu dituliskan, siapa mengaduh, siapa mengeluh, siapa bertengkar, siapa berkeluh kesah, siapa mendapat cedera tanpa sebab, siapa merah matanya, yakni mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam, mereka yang datang mengecap anggur campuran. Jangan melihat kepada anggur kalau merah menarik warnanya dan mengilau dalam cawan yang mengalir masuk dengan nikmat, tetapi kemudian memagut seperti ular
dan menyemburkan bisa seperti beludak. Lalu matamu akan melihat hal-hal yang aneh dan hatimu mengucapkan kata-kata yang kacau. Engkau seperti orang di tengah ombak laut, seperti orang di atas tilang kapal. Engkau akan berkata, orang mau mukul aku, tetapi aku tidak merasa sakit. Orang memalu aku, tetapi tidak kurasa. Bilakah aku siuman, aku akan mencari anggur lagi. Mengapa mereka tidak bisa berhenti minum dan mengendalikan masalah ini? Pertama, karena mereka sudah kecanduan. Kedua, karena masalah ini berasal dari permasalahan dosa manusia di hadapan Allah. Manusia tidak bisa berhenti berbuat dosa. Dosa sudah menjadi bagian dari kepribadian manusia. Paulus menuliskan surat kepada umat di Roma sekitar tahun 63 Masehi. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga, adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tidak ada seorang pun yang berhak untuk menghakimi satu sama lain. Karena apa yang kita katakan agar orang lain tidak lakukan, kita sendiri lakukan. Begitu juga sebaliknya. Kita tidak berdaya dalam keberdosaan kita. Tidak ada yang bisa melepaskan dirinya dari dosa. Bagaimana caranya kita bisa terbebas dari dilema ini? Apa yang bisa kita lakukan? Apakah ada jalan keluar dari dosa maupun dari kecanduan alkohol? Ya, ada. Tapi sebelum kita mendiskusikannya lebih jauh tentang hal ini, mari kita bahas dampak alkohol pada liver. Organ liver merupakan salah satu bagian terpenting dalam tubuh kita. Organ ini punya banyak fungsi. Kita harus punya liver yang sehat supaya kita bisa hidup dengan baik. Tidak ada pengecualian dalam hal ini. Alkohol sendiri punya sifat beracun bagi liver. Dalam jumlah yang sedikit memang tidak. Tapi dalam jumlah yang banyak, khususnya dalam intensitas yang tinggi, alkohol bisa menimbulkan masalah. Setelah beberapa lama, liver tidak lagi mampu bekerja dengan baik karena kerusakan sel yang disebabkan oleh alkohol. Hal ini akan terjadi setelah konsumsi alkohol selama bertahun-tahun. Tapi sayangnya, kebanyakan peminum alkohol tidak menyadari hal ini. Kebanyakan dari mereka, sama seperti Ranga, tidak menyadari bahwa mereka mengkonsumsi alkohol dalam jumlah yang berlebihan. Perlahan-lahan seiring berjalannya waktu, orang-orang ini akan merusak livernya sendiri. Ketika liver sudah rusak, dia tidak lagi bisa menjalankan tugasnya yang sangat vital. Salah satunya adalah memecah dan menghancurkan zat-zat kimia yang ada di dalam tubuh. Kerusakan organ ini juga membuat kita cepat lelah. Hal ini dikarenakan salah satu fungsi liver adalah memproduksi sejenis protein dalam tubuh kita. Sejenis protein ini membantu pembekuan darah kita, sehingga ketika kita terluka, kita tidak akan kehabisan darah. Kerusakan liver akibat alkohol bisa menghambat produksi protein dalam jumlah yang semestinya, sehingga penderita kerusakan liver akibat alkohol, kemungkinan proses pembekuan darahnya akan terhambat. Sehingga ketika mereka terluka, mereka akan sulit sembuh. Mungkin muncul pertanyaan, kalau terjadi kerusakan liver akibat alkohol, apakah liver itu bisa pulih kembali seperti semula? Ya dan tidak. Orang-orang seperti Ranga bisa berhenti minum alkohol. Kalau mereka berhenti, ada kemungkinan dalam beberapa bulan atau beberapa tahun, liver mereka bisa pulih dengan sendirinya seperti semula. Inilah salah satu aspek yang mengagumkan dari liver kita, yaitu kemampuannya untuk menyembuhkan dan meregenerasi dirinya sendiri. Memang benar, liver adalah salah satu organ paling luar biasa yang ada di dalam tubuh kita. Kuncinya adalah penghentian total konsumsi alkohol.
Kalau mereka minum kembali, bahkan 1 gelas saja, maka kemungkinan besar mereka akan kembali kepada kebiasaan minum seperti sebelumnya. Masalah lainnya yang dihadapi penderita penyakit liver akibat alkohol adalah penumpukan cairan dalam tubuh. Penumpukan ini biasanya terdapat di perut, tapi juga bisa muncul di kaki, paru-paru, atau jantung. Selain menimbulkan rasa tidak nyaman, penumpukan ini juga mengharuskan seseorang mengkonsumsi obat untuk menghilangkannya. Obat-obatan ini juga bisa berdampak buruk bagi organ liver maupun organ lainnya dalam tubuh. Bisa disimpulkan bahwa masalah alkohol menyebabkan masalah kedua, yaitu gangguan hati, kemudian penumpukan cairan serta pengobatannya, kemudian efek samping dari obat-obatan itu. Semua ini tentu saja membutuhkan biaya yang besar untuk berkonsultasi dengan dokter maupun untuk menebus biaya obat-obatan. Alkohol punya dampak yang konstan dan terus berlanjut. Ditambah lagi fakta bahwa penderita kerusakan liver akibat alkohol tidak lagi bisa bekerja secara normal. Jadi apa saja jenis pengobatan yang tersedia untuk kerusakan liver akibat alkohol? Berhenti minum merupakan hal yang sangat penting untuk membantu pemulihan organ liver. Kalau penderita tetap minum alkohol, maka masalah liver yang terjadi akan semakin parah sampai obat-obatan pun tidak akan bisa membantu lagi. Sehingga kunci yang terpenting adalah berhenti konsumsi alkohol. Selain itu, hal yang bisa dilakukan adalah mengakui ketidakberdayaan Anda untuk mengatasi. Tidak hanya masalah alkohol, tetapi juga masalah dosa. Sebelumnya kita sudah membahas secara sekilas tentang hal ini. Kitab Roma yang tadi sudah kita baca juga membahas tentang hal ini. Dikatakan bahwa, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seseorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bacaan ini sangat bermanfaat bagi orang-orang yang tidak berdaya dalam menghadapi masalahnya. Ketika kita tidak mampu menolong diri kita dalam keberdosaan kita, Yesus Kristus mati untuk kita di atas kayu salib. Ketika kita masih berbuat dosa di hadapan-Nya, Yesus Kristus mengorbankan diri-Nya untuk menyelamatkan kita. Betapa besar kasih-Nya bagi kita. Saudara pendengar, terima kasih sudah bersama mengikuti catatan Dr. Lukas dan kiranya ini memberikan Anda pemahaman tentang kesehatan jasmani dan rohani. Kalau Anda punya pertanyaan atau Anda terkesan dengan acara ini, silakan kirimkan tanggapan Anda bisa melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386 081 333 777 386. Sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini, atau menghubungi kami di sini.